Selamat sore Sobat Kampus. Kali ini bersama dengan Mbak Rosa lagi. Yes. Akhirnya. Jadi Sobat Kampus semuanya, Mbak Ocha itu beberapa minggu ini tuh hektik sekali karena emang lagi masa-masa pelaporan feeder ya Mbak Ocha ya. Ya. Lagi masa-masa pendampingan ya. Nah, Mbak Ocha, kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol nih Mbak tentang gimana sih Mbak proses pendampingan yang kita berikan ke klien kita, Sobat e-Kampus semua di luar sana, teman-teman di sana, itu tuh pendampingannya tuh seperti apa sih? Kalau mungkin ini ya, obrolan kita diawali dengan gini deh, yang setelah klien itu mereka setuju untuk implementasi aplikasi dari e-Kampus. Nah, setelah itu kan nggak mungkin ya Mbak ya, kita akan ngelepas klien begitu aja gitu. Tetap ada pendampingan ketika waktu pas implementasi. Nah, itu pendampingannya itu seperti apa sih Mbak Ocha? Oke. Jadi ini ceritanya tentang kalau misalkan kita baru terima klien baru gitu ya, ada deal klien baru. Sebelum kita mulai ngobrol tentang aplikasi, kemudian kita mendampingi tentang penggunaan aplikasinya, tentu kan kita akan melakukan konversi data awal. Nah, data yang kita konversi pertama kali itu bisa dari mereka bentuknya Excel, bisa juga kalau misalkan data prefill dari Forlab, jadi semua data akademik yang sudah pernah dilaporkan, atau mungkin juga dari sumber-sumber yang lain gitu. Nah, data-data yang mereka kirimkan ini kita konversikan sehingga masuk ke aplikasi e-Kampus yang kita develop untuk mereka. Nah, sudah jadi nih, ibaratnya sudah jadi rumahnya dengan isi-isinya gitu ya. Nah, sekarang tentang pendampingan implementasi. Kalau sejauh yang sudah tim pendamping lakukan dari tim e-Kampus itu, biasanya kan kita punya grup koordinasi itu Mbak Jeng. Jadi ada satu grup yang khusus dengan kampus tersebut supaya apa yang kita bahas tuh fokus gitu, fokus punya kampus itu aja gitu. Jadi kalau misalkan ada data kurang atau data salah atau data nggak cocok gitu tuh, nanti memperbaikinya bisa fokus gitu. Nah, di grup koordinasi itu nanti dari kampus boleh menambahkan user-user yang memang menghandle langsung aplikasinya. Bisa nanti yang levelnya per program studi mungkin atau per bagian tertentu. Misalnya kayak bagian PMB begitu ya, atau bagian keuangan. Nah, itu nanti boleh di-add di grup koordinasi kita. Jadi emang orang-orang di kampus yang itu dia pekerjaannya sehari-hari itu tuh ngurusin langsung dengan dia langsung dilibatkan juga ya. Okay. Sebab kadang apa yang terjadi di bagian lain, misal di akademik, ini ada mahasiswa nggak bisa KRS, ternyata karena si mahasiswanya belum bayar begitu. Oh iya, sering banget itu. Sehingga kan bagian keuangan bisa langsung ngerti sambil cek nih di aplikasi pembayaran mahasiswanya benar nggak sudah bayar atau belum, sehingga otomatis saling menghubungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain dalam satu grup yang sama gitu. Jadi nggak parsial gitu loh ngomongnya. Iya. Ini tentang persiapannya. Nah, sekarang saya akan pengen cerita sebenarnya tentang proses implementasinya sendiri ya. Nah, ketika kita dapat data, kemudian klien mulai menggunakan e-Kampus, biasanya akan kita tanya, ini aplikasi kan banyak tuh, ada admisi, ada registrasi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang ingin difokuskan, jadi yang ingin dikebut terlebih dahulu, aplikasinya yang mana gitu. Kalau misalkan mereka, karena ini sudah menjelang akhir semester, maka kita ke akademik dulu, begitu. Maka yang akan kita fokuskan untuk kita pendampingan adalah implementasi untuk aplikasi akademiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa
secara paralel, jadi langsung maju bareng karena tiap aplikasi tadi kan saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan pendampingan implementasi untuk semua aplikasi yang diinginkan. Oke. Itu berarti kita juga mempertimbangkan dari kesiapan operator di klien juga ya, Mbak ya? Iya, supaya nggak terbebani gitu. Saya ini lagi mau fokus ke ngentri nilai kok diajari PMB begitu kan, kesannya juga malah jatuhnya nggak enak. Jadi sebenarnya grup-grup koordinasi yang kita buat lebih ke kekeluargaan gitu. Intinya Bapak Ibu pengen didampingi gitu untuk yang mana dulu gitu. Mereka yang menentukan. Nanti kalau sudah ada waktu free, kemudian masih ada aplikasi yang belum kita bahas, baru kita akan mengajukan, baik karena masa ini sudah selesai, kita akan melakukan pendampingan untuk aplikasi yang tersisa gitu. Nah, kita nanti akan adakan pelatihan untuk aplikasi yang belum diajarkan. Nah, sekarang tentang yang pendampingannya itu. Jadi kenapa kok kita buat grup-grup koordinasi supaya sebenarnya user juga merasa lebih bebas ketika menyampaikan kendalanya kalau itu berada di rumahnya sendiri gitu. Jadi misal nih, kok data mahasiswa saya nilainya kok nggak cocok ya, atau ada kasus-kasus yang tertentu yang itu tuh internal kampus aja. Jadi saya ingin untuk mahasiswa dengan ketentuan seperti ini mendapatkan nilai, misalnya dapat nilai C aja. Nah, itu bagaimana prosesnya di kampus. Nah, nanti kita akan memandunya kasuistik sesuai dengan yang terjadi di masing-masing kampus gitu. Ini tentang aplikasinya. Karena ini ya Mbak ya, terkadang kita juga mendapati kasus-kasus masalah yang ada di klien itu tuh merekanya sendiri tuh juga kayak ragu-ragu, ini kayaknya aku kalau misalkan cerita malu nggak ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan berada di grup yang ada kampus lain misalkan, itu kan kayak yang semacam jadi yang berasa aduh. Gitu, iya. Dan yang terjadi biasanya Mbak Ajeng, ada kampus-kampus yang ketika user itu udah klik gitu ya dengan implementornya, dia akhirnya sukanya japri gitu, WA khusus, supaya mungkin lebih cepat gitu ya tersampaikan apa yang ingin dikatakan gitu. Ada mahasiswa nih error, boleh minta dibantu dicek nggak datanya, seperti itu. Jadi pendampingan implementasi yang dilakukan oleh tim e-kampus sebenarnya tidak melulu tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi. Kalau tentang cara penggunaan aplikasi di manualnya ada. Iya. Kemarin yang di e-feeder itu kan ini karena berhubung kemarin sama Mbak Dita juga habis ngobrolin soal e-feeder Mbak ya. Di e-feeder itu kan juga ternyata sudah ada menu bantuan yang itu isinya adalah semacam FAQ gitu ya Mbak Ocha ya. Jadi kalau tadi kalau merunut dari yang Mbak Ocha sampaikan tadi, bahwa pendampingan implementasi kita tuh bukan hanya tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi, tapi justru lebih banyak bagaimana kita membantu kampus yang mereka bermasalah tentang datanya gitu ya Mbak Ocha ya. Karena sebenarnya tentang penggunaan aplikasi itu bukan cuman murni aplikasinya aja gitu. Kadang tuh trouble-troublenya juga berawal mula dari datanya sebenarnya. Iya. Apalagi kalau misalkan pelaporan ini ya Mbak ya, pelaporan ke Forlab itu ya, ke feeder Benedikti itu kan, itu udah yang data itu kayaknya jadi sesuatu yang harus benar-benar dipastiin benar gitu. Dan itu juga bukan hal yang mudah. Kalau untuk kayak gitu kita sampai sejauh mana Mbak Ocha? Maksudnya untuk sampai ke yang bisa mengantarkan klien pelaporannya 100% gitu di feeder Benedikti. Itu pasti Mbak Ocha banyak kisah deh Mbak. Kalau boleh diceritain seperti apa tuh? Awal mulanya, jadi untuk pelaporan Benedikti itu kan aslinya narik data akademik ya. Jadi kalau sehari-hari pengelolaan data akademiknya kita handle, kita kan secara tidak langsung para implementer yang dari tim e-kampus akan tahu historinya. Oh kemarin di prodi ini tuh ada 2 mahasiswa baru gitu, atau di prodi yang sebelah prodi yang lain ada 2 mahasiswa pindahan gitu. Kalau misalkan implementornya itu
mendampingi setiap kali implementasi atau penggunaan aplikasinya akademik, dia kan secara tidak langsung akan ingat. Nah, padahal data-data akademik inilah yang nanti akan ditarik untuk ke pelaporan Pedidikti Feeder. Kita punya aplikasinya eFeeder ya. Jadi biasanya, ini kayak ini nih, ini pekan terakhir April, deadline pelaporan tanggal 30 gitu ya. Ini para implementornya e-kampus udah jejer-jejer nih duduknya. Jadi sudah harus standby di meja begitu. Siap menunggu dicolek gitu. Mas, ayo tarik data. Mbak, ayo tarik data. Ketika ada permintaan dari user untuk pendampingan tarik data, jadi untuk pelaporan Pedidikti ini, dari tim implementer e-kampusnya nanti akan melakukan secara remote ya. Jadi one by one begitu. Karena kan karena satu kampus kan pasti satu aja operatornya, satu komputer yang punya akses untuk pelaporan sinkronisasi ke Forlabnya. Nah, di aplikasi itu juga sebenarnya kita sudah pernah mengajarkan untuk penggunaan aplikasinya karena caranya mudah sekali, hanya tinggal tarik data sehingga masuk ke Pedidikti begitu. Tapi kadang tetap terjadi data-data yang mental. Nah, ini nih biasanya karena data-data tersebut belum lengkap. Misalkan secara tidak sadar ada data mahasiswa pindahan yang mungkin NIK-nya atau nama ibunya itu belum diisi. Sehingga kita crawl data masuk ke Pedidikti akan ditolak. Karena datanya belum lengkap. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, yang lucu adalah kampus-kampus ini sebenarnya terhadap tim implementer seperti menemukan teman, Mbak Ajeng gitu. Okay? Mereka nggak kayak kerja sendiri toh, kan ada yang mendampingi. Iya benar. Iya. Jadi iya benar. Jadi yang yang tadinya mungkin teman-temannya juga ketika pas ditanyain juga jadi bingung juga. Jadi nggak ada. Jadi kayak kebingungannya tuh berkutat di dirinya gitu terus. Iya benar ketika pas sekarang ada tuh, dari teman-teman. Misal nih Mbak Ajeng nih user kampus gitu ya. Mbak Rosa, saya mau tarik data. Oke, mari Pak. Saya remote ke komputer Bapak gitu. Remote terus, Pak, ini kok ada 2 mahasiswa pindahan yang NIK-nya belum diisi gitu. Terus, oh iya kemarin kan kita baru masukkan datanya aja gitu. Terus nanti dia akan ngisi sehingga ada checklistnya, ada status data pelaporannya di sistem informasi akademik kita untuk memberitahu, jadi kayak mencegat gitu supaya data-data yang belum lengkap itu dilengkapi dulu. Di eFeeder juga ada kan ya Mbak ya? Ada, jadi kan, bisa dua sisi. Kalau kalau levelnya operator program studi, dia bisa melihat dari sistem informasi akademik. Di sana ada status data pelaporan. Tapi kalau saya sebagai user pelaporan Pedidikti, saya bisa melihat melalui aplikasi eFeeder gitu. Jadi kan sudah ada ranahnya masing-masing. Iya, nah, itu kemarin itu membantu. Gimana? Sempat ditunggu sama Dita. Iya, sempat ditunggu sama Dita. Terus ini keren banget. Ini bener-bener kayak apa ya, ngebantu banget gitu loh Mbak. Jadi si operator tuh udah bisa tahu gitu. Nanti tuh kira-kira ketika pas soalnya kan sering banget Mbak ada kasus yang dia udah ngesing nunggu dikiranya tuh sukses gitu ternyata lah balik lagi. Gara-gara apa NIK-nya belum diisi, tanggal lahirnya belum diisi gitu. Tanggal terdaftar. Iya. Jadi akhirnya karena mereka untuk pelaporan itu tidak lagi mengerjakan sendiri karena ada tim pendamping dari e-kampus, mereka kan merasa ada yang nemenin gitu ya untuk pelaporan ini. Bahkan kami pun karena kami juga membantu untuk implementasi sistem informasi akademiknya, ketika ada data-data yang tidak beres, kita juga akan ikut membantu untuk merapikan biasanya. NIK, tanggal lahir, nomor telepon misal seperti itu. Nah, kan kita punya akses juga ke aplikasi ya, sehingga kalau misalkan si bapak atau ibu yang user pelaporan Pedidikti itu ternyata hanya punya akses terhadap aplikasi pelaporan aja, jadi dia bukan ditempatkan di program studi gitu. Kalau ada data-data yang ternyata dari program studi belum lengkap, kan kami bisa membantu. Jadi sebenarnya lebih cepat prosesnya untuk pelaporan.
kalau misalkan tidak ada teman tidak ada teman yang punya akses ke aplikasi, dia kan harus mengkontak dulu ke orang program studi toh. Pak, ini ada data yang belum lengkap, ini mohon dilengkapi. Ya kalau langsung dikerjakan. Kalau masih besoknya, berarti kan dia hari ini nggak bisa tarik data. Jadi kayak stuck gitu ya Mbak ya? Saling nunggu kan, sana dikerjain dulu baru kita bisa lanjut. Gitu. Nah, dengan ada ditemani implementer ini, kemudian mereka bisa melakukan pelaporan lebih cepat. Nah, dan karena kemudahan di aplikasi eFeeder kita, tinggal scroll aja, kemudian sync dan data sudah masuk ke PDDT, nanti tinggal di finishing ya, divalidasi dengan cek-cek data acak, apakah data sudah benar, maka si operator tinggal melakukan sinkronisasi ke ForLab. Jadi banyak testimoni. Wah, ini belum saya kumpulkan sih soalnya ya, tulisan-tulisan testimoninya. Cuman yang lucu itu ya karena mereka merasa sekarang punya teman untuk pelaporan, dan kalau cuman penggunaan aplikasi cuman urutannya gitu-gitu cepet banget. Tapi ketika menemui kendala tentang data, mereka jadi merasa nggak kerja sendiri karena seperti itu. Ada yang bantuin untuk memperbaiki data. Nah, ini yang feeder ini. Kalau yang di akademik ya mereka kayak nemu operator baru aja. Mbak, Mas, ini saya punya data tapi belum sempat ngentri, boleh dibantu nggak? Ya udah Bu, sini kami bantu. Soalnya kan semua butuh cepet ya. Nanti nilai nggak masuk, nggak bisa pelaporan gitu terus. Jadi ya sebenarnya seperti nemu operator baru. Kampus malah dapat operator baru. Jadi nggak cuma dapat aplikasi, tapi dapat operator baru. Itu kayak bonus terselubung ya, Mbak ya? Iya. Yang nggak dikira. Iya, senangnya itu. Ya, pengalaman dampingin yang paling unik pernah di mana nih, Mbak? Pendampingan yang unik itu, jadi untuk kampus-kampus ya, ini saya menyebutnya adalah kampus-kampus yang dulu belum di bawah Kementerian Pendidikan. Oh. Bisa yang dari departemen ya, tadinya di bawah departemen. Jadi mereka masih kagok untuk pelaporan gitu. Oh iya. Karena semula misalnya kan nggak wajib, misal di bawah departemen agama gitu ya, kan dulu nggak diwajibkan untuk pelaporan ForLab. Jadi mereka masih sambil mengenal aplikasi. Kenapa kok kami harus pelaporan seperti itu? Nah, di sini tantangannya adalah selain kita memperkenalkan penggunaan aplikasi e-kampusnya, kita juga memperkenalkan aplikasi PDDikti-nya gitu. Karena kan aplikasi PDDikti mereka belum pernah pakai gitu. Iya. Jadi ini ditarik datanya nanti masuk di mana, kemudian kita ajarkan bahwa kalau misalkan kita narik tentang data KRS nih nanti masuknya ke AKM Bapak Ibu, nanti keluar IPS IPK-nya begitu. Jalur transaksi datanya itu karena teman-teman yang tadinya tidak di bawah lembaga pendidikan itu tuh jadi ya mereka belum tahu flow-nya gitu ya Mbak ya. Jadi harus mendampinginya bener-bener dari dasar banget gitu ya. Dari dasar, iya. Itu PR-nya untuk yang pendamping atau implementornya untuk kampus-kampus yang tadinya belum berada di bawah Kementerian Pendidikan. Seru sih, seru karena ya barang baru ya. Wah, ini beneran ya, wah gitu. Seru. Kalau klien yang selama ini mulus gitu Mbak, maksudnya pelaporan udah jago, kalau misalnya kalau implementasi udah jago, belum tentu pelaporannya jago gitu. Tapi ini yang pelaporannya udah jago gitu juga banyak juga ya Mbak Ocha ya? Kalau pelaporannya udah jago, yaitu merasa terbantunya karena makin cepat lagi. Jadi biasanya pelaporan jago tuh, jadi gini loh, saya baru dapat mendapatkan fakta di lapangan bahwa kampus yang pelaporannya 100% itu tidak melulu bahwa memang mereka bisa tarik dengan lancar gitu. Jadi untuk pelaporannya lancar. Jadi kadang tuh kalau guyonan implementer tuh dibalik 100% ada operator yang migrain gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu-gitu. Ya karena 100% kan angkanya ya, tapi kan usaha dibalik itu untuk mencapai 100% yang kita nggak ngerti gitu. Darah-darahnya gimana. Nah,
Iya sih, iya, migran. Bener juga. Iya, di balik 100% ada operator yang migran gitu. Karena kita juga menjadi saksi juga ya, Mbak. Ternyata gitu. Oh, Bapak pelaporannya dari tahun berapa? 100 terus loh. Iya, Mbak, ini kan saya ngebotnya 1 minggu gitu. Nah, sejak hadirnya e-kampus dengan e-feedernya itu, kemudian dia ngerti caranya kok nariknya kok cuma dalam 1 helaan nafas. Asik. Ini kayak ijab kabul. Oh iya. Ada yang ngomong gitu, Mbak Ajeng. Ya ampun, saya kan jadi malu ya. Aduh, Bapak kok ijab kabul sih, Mas? Contohnya aku bilang gitu. Iya. Jadi, Mbak, ini gampang sekali menarik datanya dalam 1 helaan nafas katanya. Jadi dulu dia kan nggak pernah tahu ya orang-orang operator program studinya itu mengentrinya kapan begitu. Nah, sekarang akhirnya dibuat aturan bahwa nilai paling tidak 1 minggu setelah UAS ya masuk gitu. Anggaplah tanggal 10 kemarin gitu, udah selesai UAS, nilai udah masuk, kemudian nah dia sekarang udah ancang-ancang nih mau tarik data untuk pelaporan yang ganjil 2020 gitu. Jadi secara nggak langsung mereka juga jadi secara nggak langsung mereka teman-teman di klien di kampus sana itu juga jadi ini ya Mbak ya, jadi malah jadi bisa bikin timeline gitu ya Mbak ya? Ya, supaya pekerjaan dari si bapak atau ibu operator pelaporan ini juga nggak terhalang kan, nggak terhambat karena misalnya ada nilai yang belum masuk gitu. Terus ya itu mereka tarik data dan karena e-feeder ini sifatnya cuman crawling gitu dan data sebanyak apapun sudah akan langsung masuk ke PDDikti begitu sehingga yang tadinya Bapak harus mengentri misalnya atau dia harus memvalidasi satu persatu akhirnya sehari atau mungkin setengah hari saja bisa selesai. Ya, saya paling cepat. Saya pernah mendampingi untuk pelaporan ini 10 menit selesai, Mbak Ajeng. Serius, Mbak? Bener. Saya sendiri juga kaget. Iya, 10 menit. Jadi saya, Mbak Rosa, saya mau tarik data untuk pelaporan ganjil 2020. Baik, Pak, gitu. Janjian kan remote. Sebelum mulai tarik-tarik data, crawl data, saya masuk ke sistem informasi akademiknya dan saya ngecek yang itu status data pelaporan. Datanya udah kosong, nggak ada yang ibaratnya masih nyangkut karena data nggak lengkap. Ya sudah, mulai dari kelas perkuliahannya, jadi langsung tarik. Terus saya cek kan prodinya ada 5 begitu ya. Cek, sudah masuk semua datanya sama persis dengan yang di sistem informasi akademik. Kemudian tarik peserta kelasnya gitu. Langsung ketarik semua. Nah, karena datanya sudah rapi, ya udah tarik sing gitu doang. 10 menit selesai. Saya juga nggak percaya. Bapak, ini 10 menit udah selesai sampai ke AKM, aku bilang gitu. Ini ibaratnya baru mau bikin kopi, baru ngudek. Belum diminum udah selesai. Makanya terus, wah ya ampun, kok jadi cepat begini gitu. Bapaknya seneng lah, intinya terbantu memang. Ya. Jadi sudah beberapa kali saya juga ikut terjun langsung untuk pendampingan pelaporan ini dan ternyata memang mudah caranya. Bahkan sudah ada kalau mencegah begitu ya. Jadi kayak step 1 validasi ini harus diisi dulu begitu. Data-datanya lengkap, cepet kok. Ya ampun cepet banget. Saya juga nggak percaya 10 menit selesai itu. Wah, Mbak Ocha, seru banget. Ini seru. Iya ya, karena baru 2 hari yang lalu tag video juga sama Dita. Dita kan application spesialis yang handle e-feeder nih dari tim produk. Terus dari timnya Mbak Ocha ini yang ada teman-teman implementator dan dapat cerita ternyata ya ampun ini bener-bener e-feeder itu memudahkan banget ya, maksudnya tadi yang Mbak Ocha cerita cuma 10 menit itu kan ya selain memang pastinya diawali selalu dengan data yang emang udah harus rapi gitu, cuman kan kembali lagi untuk teman-teman kampus itu tahu bahwa datanya udah bener-bener rapi, datanya udah bener-bener dan sesuai sama standar pelaporan, itu kan juga ada teman-teman implementator dari kita yang kayak ngingetin juga ya Mbak ya, Bapak ini yang ini perlu dilengkapin dulu biar nanti lebih gampang dan lain sebagainya.
Wah, Mbak Ocha ini seru banget. Tapi Mbak Ocha ini berhubung waktunya kita juga sebentar lagi nih mau persiapan buka. Dan besok kita ngobrol lagi deh Mbak Ocha ya dengan topik lain yang lebih seru. Ini Mbak Ocha terima kasih banyak atas waktunya, diganggu sebentar di sela-sela. Pokoknya harus promo lah. Saya excited banget karena saya punya bukti karena saya kebetulan yang mendampingi ya 10 menit selesai untuk pelaporan feeder itu. Jadi untuk kampus-kampus yang mungkin belum menggunakan e-kampus, mari kita bekerja sama supaya Bapak Ibu punya sensasi merasakan pelaporan yang didampingi secara private dan juga bisa cepat selesai gitu. Supaya mitos 100% tapi migran itu pejuang PDDiktinya itu nggak harus sampai sakit-sakit begitu. Iya, benar. Nggak ada lagi kata-kata yang 100% dengan migran ya, Mbak ya. 100% tapi dengan satu tarikan helaan nafas. Oke Mbak Ocha, terima kasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama Mbak Ocha. Waktunya, besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Jaga kesehatan ya Mbak ya. Sukses. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.